Mata pria pendek itu menunjukkan warna gila, mata merah, penuh dengan nafsu membunuh yang haus darah, gila ingin membunuh Luming, cakarnya hancur dan kosong, meliputi area yang luas. Migrasi hebat, pikiran Luming bergerak, dan dia melakukan gerakan hebat. Tubuhnya muncul di kejauhan, menghindari serangan cakar, lalu terbang cepat ke satu arah. Karena bukan lawan, tentu saja itu adalah strategi terbaik untuk menghindar. Namun, pihak lain tidak menyerah, terus mengejar Luming, kecepatannya juga luar biasa. Bahkan jika Luming memiliki keterampilan gerakan hebat, keterampilan aurora besar, dan sebagainya di atas seni rahasia kuno, dia tidak dapat melepaskan diri untuk sementara waktu, terutama karena dia lemah dalam kultivasi. Begitu keduanya menyusul, mereka terbang menjauh jutaan mil dalam sekejap. Dalam proses pengejaran, lawan terus menyerang. Meskipun sebagian besar serangan telah dihindari oleh Luming, masih ada satu cakar yang belum pernah dihindari. Untungnya, Luming menggunakan teknik pertahanan besar untuk memblokir cakaran itu dengan segenap kekuatannya, tetapi menderita beberapa luka ringan. Kita harus menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Kondisi orang ini agak tidak normal. Pikiran Luming terus berkelebat. Roh pria pendek itu jelas tidak normal, penuh dengan niat haus darah. Luming memperkirakan bahwa pihak lain terpengaruh oleh api hati. Api hati, api sihir, apinya membakar tubuh, sementara api jantung, memengaruhi jiwa, roh, del. Luming baru tinggal di sini selama beberapa dekade, dan rohnya terpengaruh. Pihak lain telah berada di sini selama bertahun-tahun, yang pasti akan berdampak besar. Emosi negatif di hatinya akan meledak liar. Orang seperti ini, tidak bisa berpikir jernih, hanya bisa menjauh. Boom, boom, tiba-tiba, Luming, yang sedang terbang, matanya terpaku, karena ada raungan dahsyat dari depan, getaran hebat dari kehampaan dan tanah, dan kekuatan yang kuat, seperti gelombang laut, menyapu ke segala arah. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan terdengar dari depan, penuh kegilaan dan histeria. Kemudian Luming melihat sesosok figur, melayang di udara, terus menyerang. Ya, hanya ada satu figur, seorang lelaki tua, dengan rambut acak-acakan dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Matanya penuh kegilaan, tidak ada yang lain. Dia terus menyerang, tanpa target, akan menciptakan lubang di tanah. Orang gila, ini orang gila. Luming langsung menyimpulkan, ini orang gila sejati, lebih gila dari pria kecil itu. Meskipun pria pendek itu gila dan penuh nafsu darah di matanya, ia masih bisa melihat secerca akal sehat dari mata pihak lain. Namun di hadapan pria tua berambut acak-acakan ini, tidak ada jejak akal sehat, hanya kegilaan. Tidak, menjauhlah dari orang ini. Tubuh Luming yang tadinya maju berhenti. Mengran berbalik arah dan terbang ke kiri. Pria pendek yang mengejar Luming juga menemukan pria tua berambut acak-acakan itu. Kecepatan pengejarannya pun menurun tajam. Saat ini, pria tua gila itu juga menemukan Luming dan pria pendek itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Luming dan pria pendek itu, pria tua berambut acak-acakan itu tampaknya memiliki target. Dia semakin gila, dia menatap langit dan ingin membunuh Luming dan pria pendek itu. Masih jauh, pria tua berambut acak-acakan itu melancarkan serangan. Beberapa jejak tangan, seperti gunung dan laut, menghujani dan membunuh Luming dan pria pendek itu. Serangan itu sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan yang mengerikan, pencapaian seperti itu benar-benar setara dengan 5 tingkat Kaisar Dewa. Tidak, bukan hanya 5 tingkat Kaisar Dewa, tetapi setidaknya di atas 6 tingkat Kaisar Dewa. Luming terkejut dan ingin menjauh. Namun, jejak telapak tangan itu hancur dan ruang angkasa tertekan. Dia merasa sangat sulit untuk melakukan gerakan itu. Tidak, sudah terlambat. Kita akan terus menggunakan gerakan besar. Sudah terlambat. Luming menggunakan teknik Aurora Agung untuk mengubahnya menjadi Aurora. Dalam sekejap, Luming mundur dari jarak puluhan ribu mil. Boom, sebuah jejak telapak tangan melewati tempat Luming baru saja berdiri. Kekosongan runtuh dan gunung di tanah meledak dan jurang sepanjang puluhan ribu mil muncul. Ini adalah penjara istana surgawi. Penjara ini sangat stabil, dan tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta. Jika tidak, keberadaannya tidak hanya akan menciptakan jurang, tetapi juga menghancurkan langit dan bumi. Tentu saja, mustahil bagi penjara Tiangong untuk dihancurkan semudah itu. Jika tidak, bagaimana mungkin penjara itu dapat menahan sejumlah besar tahanan yang ganas dan kuat? Untuk mencegah para tahanan ini melarikan diri. Di sisi lain, pria kecil itu, dengan tatapan ketakutan di matanya, berbalik dan berjalan pergi, menghindari bombardir jejak telapak tangan. Kondisi mental pria pendek itu lebih baik dari yang diperkirakan, dan dia masih memiliki sedikit akal sehat. Dia tahu bahwa dia takut dan gentar, dan bahwa dia bukanlah lawannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Pria tua berambut acak-acakan itu terus berteriak, dan tubuhnya memancarkan aura tirani, seolah-olah ingin menghancurkan segalanya. Dia langsung menyerbu pria pendek itu dengan kecepatan yang sangat luar biasa, yang jelas jauh lebih cepat daripada pria pendek itu. Luming senang. Pria tua yang berantakan itu mengejar pria pendek itu. Kemungkinan kultivasi pria pendek itu lebih kuat. Di bawah pengaruh Qi, dia secara naluriah mengejar sisi yang lain. Ini memberi Luming kesempatan. Luming memilih arah yang berlawanan dengan pria pendek itu. Dia menggunakan teknik gerakan besar untuk pergi. Dia berdoa agar pria pendek itu bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi doa Luming jelas tidak terkabul. Setelah beberapa saat, dia mendengar teriakan melengking dari ratusan ribu mil jauhnya. Terbunuh secepat ini, hati Luming mencekam dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya, mendorong gerakan besar itu hingga batas maksimal. Tapi tak lama kemudian, terdengar raungan kekerasan di belakangnya. Bunuh, bunuh, bunuh. Kata, bunuh, satu persatu, mengguncang kehampaan terus-menerus, dan napas kekerasan datang dari belakang Luming. Pria tua berambut acak-acakan itu muncul lagi, puluhan ribu mil jauhnya dari punggung Luming, dengan cepat mendekati Luming. Membunuh orang itu secepat ini adalah kekuatan yang mengerikan. Luming memasang wajah serius. Pria tua berambut acak-acakan itu benar-benar mengerikan. Dia pasti bukan hanya dewa 5 tingkat berat, kalau tidak dia tidak akan bisa mengejar pria pendek itu dan membunuhnya secepat ini. Setidaknya dia juga merupakan bagian ke-6 dari Kaisar Ilahi. Jika dia berhasil mengejar Luming, Luming pasti akan mati. Luming terus menggunakan teknik gerakan hebat, setiap gerakannya mencapai puluhan ribu mil jauhnya, tetapi dengan kecepatan yang begitu cepat, dia masih belum bisa melepaskan diri satu sama lain.
Jarak antara kedua pihak semakin mendekat. Tolong, jika kau tidak bisa, kau bisa mengeluarkan peti mati tembaga dan mencobanya. Sebuah pikiran terlintas di benak Luming. Tapi kemudian keadaan berubah. Raungan. Di sekitar, tiba-tiba muncul kepala binatang buas. Pengetahuan Luming menyapu, dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin binatang buas. Binatang-binatang buas ini sangat kuat, ki dan darah mereka mendidih, dan vitalitas mereka tak tertandingi. Kemunculan tiba-tiba lebih dari selusin binatang buas haus darah segera menarik perhatian lelaki tua itu. Lelaki tua berambut acak-acakan itu jelas-jelas gila. Perhatiannya mengikuti ki dan darah. Jika mereka memiliki ki dan darah yang kuat, mereka akan tertarik. Sebelumnya, pria pendek itu lebih kuat dari Luming, jadi lelaki tua berambut acak-acakan itu adalah yang pertama mengejar pria pendek itu. Sekarang, 10 binatang buas ini sangat kuat dalam darah dan darah, seperti tungku api, segera menarik perhatian lelaki tua berambut acak-acakan itu. Bunuh! Kepala binatang itu meraung. Binatang buas lainnya berbalik dan berlari ke segala arah. Lelaki tua itu meraung mengejar mereka. Kesempatan bagus. Luming tidak menyangka ada desa lain di Liuyin Huaming. Tiba-tiba, selusin binatang buas abnormal dengan ki dan darah yang kuat muncul di sini. Meskipun sangat aneh, karena ini adalah penjara istana surgawi, penuh dengan api dan kobaran api, tidak ada makhluk hidup lain kecuali mereka yang dipenjara di sini. Setidaknya Luming telah menempuh jarak yang begitu jauh sehingga dia belum pernah bertemu makhluk lain selain lelaki tua dan pria pendek itu. Anehnya, lebih dari selusin binatang buas dengan ki dan darah yang kuat muncul di sini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan bergerak ke satu arah beberapa kali berturut-turut. Teman kecil, ikutlah denganku. Setelah bergerak beberapa kali, Luming tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Luming terkejut. Melihat ke sana, dia menemukan seorang pria parubaya dengan tubuh kurus di puncak gunung. Pria parubaya itu melambaikan tangan kepada Luming. Luming secara naluriah waspada. Namun, Luming menemukan bahwa mata pria parubaya itu sangat tenang, tidak ada maksud gila. Ini dan sebelumnya ada perbedaan besar antara pria tua berambut lebat dan pria pendek itu. Teman kecil, ikutlah denganku. Aku telah melepaskan binatang buas itu sebelumnya. Jika aku tidak bisa menghentikan mereka terlalu lama, mereka akan segera datang. Aku punya tempat aman untuk menghindari pengejaran dari pihak lain. Pria parubaya kurus itu melanjutkan, menunjukkan ketulusan. Ternyata binatang-binatang buas itu dilepaskan oleh pria ini, jadi tidak heran jika tiba-tiba ada binatang buas lagi. Hati Luming tergerak, dan setelah mempertimbangkan beberapa hal, Luming terbang ke sisi lain. Luming terbang ke sisi lain setelah mempertimbangkan. Sisi lain mengatakan itu bagus. Meskipun 10 binatang buas itu kuat dalam darah, mereka tidak kuat dalam kekuatan. Mereka pasti tidak akan mampu menahan kejaran lelaki tua berambut acak-acakan itu. Tidak lama lagi, pihak lain mungkin akan kembali lagi. Sulit baginya untuk lolos dari situasi ini. Namun, orang kurus dan setengah baya ini tampak lebih normal. Tidak gila, mereka mengikuti satu sama lain, mungkin bisa lolos. Prioritas utama adalah menyingkirkan orang tua gila itu. Ayo, ikut aku. Aku sudah memasang beberapa susunan jebakan di area ini. Orang itu gila, mudah untuk menipunya. Orang kurus setengah baya itu, bersama Luming, terbang ke satu arah, tampak tidak berbahaya. Tentu saja, Luming tidak akan mudah lengah, meskipun mereka mengikuti satu sama lain untuk pergi, tetapi selalu waspada. Tidak lama kemudian, mereka melewati hutan lebat, dan Luming menemukan jejak susunan jebakan di hutan. Susunan jebakan ini tidak tersusun rapi dan mudah ditemukan, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk membingungkan orang tua yang mengirimkan kepala jebakan, karena pihak lain sudah gila dan kehilangan akal sehatnya. Melewati hutan, mereka berjalan sedikit lebih jauh, melewati sejumlah tempat yang dipasangi susunan jebakan, dan kemudian sampai di sebuah ngarai. Yah, di sini aman. Orang itu tidak akan mengejarku. Namaku Ronggeng. Aku tidak tahu harus memanggilmu Xiaoyou apa, kata Luming, sambil tersenyum tipis. Muyun, terima kasih telah menyelamatkanku kali ini. Luming berkata dengan ramah. Sama-sama, ini Tiamong Tianbao. Kita semua dipenjara oleh Tiamong. Tiamong adalah musuh bersama kita. Kita harus saling membantu. Ronggeng berkata sambil tersenyum ramah, memberikan kesan mudah didekati. Ngomong-ngomong, teman kecil Muyun, aku belum pernah melihatmu di daerah ini sebelumnya. Apakah kau dari daerah lain, atau baru saja masuk penjara ini? Tanya Ronggeng. Belum lama aku masuk. Ada banyak hal yang tidak kumengerti. Aku masih perlu dibimbing oleh para pendahuluku. Kata Luming. Sama-sama. Ayo, kita duduk, makan, dan mengobrol. Ronggeng tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah meja batu dan beberapa bangku batu muncul di lembah. Di atas meja batu, terdapat beberapa guci anggur. Haha, aku mendapatkannya dari prajurit surgawi yang menyuap istana surgawi dengan cara khusus. Tidak banyak lagi. Silakan. Ronggeng mendorong sebuah guci anggur ke arah Luming. Luming mengambil sebuah guci dan membuka tutupnya. Seketika, aroma anggur yang kuat keluar. Ronggeng mengambil guci anggur itu, meneguk beberapa tegukan besar, menghela napas panjang, terasa sejuk. Luming berpikir sejenak, lalu mengambil guci anggur untuk minum beberapa tegukan, dan kemudian duduk di bangku. Sebelumnya, apa yang terjadi pada binatang-binatang itu? Apakah itu hewan peliharaanmu yang ditawan? Tanya Luming. Tidak. Ronggeng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu boneka yang dibuat dengan memurnikan darah esens hewan liar yang telah kukumpulkan sebelumnya. Meskipun darah dan sarinya kuat, tetapi kekuatan tempurnya tidak kuat, aku khawatir orang tua itu akan segera membunuh mereka semua. Kali ini membuat tetua kehilangan banyak, Muyun benar-benar menyesal. Luming Dao, dengan ekspresi rasa terima kasih di wajahnya. Haha, atau kalimat itu, Tiamong adalah musuh bersama kita harus saling membantu, seharusnya. Ronggeng tertawa lagi, lalu berkata, namun, kau harus sangat berhati-hati ketika kau pendatang baru. Api di tempat ini sangat mengerikan. Mata Ronggeng menunjukkan warna keseriusan yang tak tertandingi. Tolong jelaskan padaku, Luming Dao, penjara ini penuh dengan api dan kobaran api. Api semacam ini sangat mengerikan. Api ini dapat membakar tubuh dan jiwa sepanjang waktu dan memengaruhi semangat. Rasa sakit di tubuh mudah ditanggung, tetapi sulit untuk menahan rasa sakit mental. Semakin lama kau tinggal di penjara, semakin besar dampak api di hati.
Banyak emosi negatif di hati akan meledak. Beberapa orang akan menjadi gila jika mereka tidak bisa menahannya. Karena itu, sebagian besar makhluk di penjara menjadi sangat mengerikan karena ledakan emosi negatif. Misalnya, beberapa orang haus darah, beberapa suka membunuh, beberapa suka menyiksa orang lain, dan yang lain suka memangsa makhluk lain. Orang-orang ini hanya bisa melampiaskan diri dengan beberapa cara, seperti membunuh makhluk lain dengan haus darah, meminum darah, dan membunuh makhluk lain dengan gila-gilaan. Dengan cara ini, mereka bisa melampiaskan dan meredakan rasa sakit. Yang paling serius, hati mereka akan benar-benar hilang dan menjadi gila, seperti orang tua yang kau temui sebelumnya. Jelas Ronggeng. Kata-kata Ronggeng membuat wajah Luming semakin serius. Penjara ini benar-benar mengerikan, dan orang-orang di sini menderita sepanjang waktu. Bukan hanya siksaan fisik, tetapi juga spiritual. Hati setiap orang pasti memiliki kelemahan. Semakin lama Anda tinggal di sini, semakin besar kelemahan itu. Itu akan menjadi penderitaan bagi siapapun. Beberapa orang akan memilih cara khusus untuk melampiaskannya, seperti haus darah, pembunuhan, dan sebagainya, dan karena tidak tahan, akan jatuh ke dalam kegilaan. Istana Surgawi menyiksa kita dengan cara ini. Banyak orang akan tunduk kepada Istana Surgawi dan menjadi alat Istana Surgawi dan digunakan oleh Istana Surgawi. Rong menghela napas. Apakah tidak ada cara untuk melawan api ini, atau untuk melarikan diri dari penjara ini? Tanya Luming. Ya, Ronggeng mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar bahwa ada orang-orang di penjara yang dapat menahan serangan api hati dan api iblis. Adapun melarikan diri dari penjara, itu mustahil. Sejauh yang kutahu, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari penjara. Kecuali dia menyerah kepada Istana Surgawi dan Istana Surgawi mengambil inisiatif untuk membebaskannya, dia hanya bisa tinggal di penjara ini selamanya. Petik 2. Namun, tidak mudah untuk menyerah kepada Istana Surgawi. Bahkan jika beberapa orang menyerah kepada Istana Surgawi tidak mau setuju. Tidak bisakah kau pergi? Luming mengerutkan kening. Teman kecil Moyun, ayo, minum, kita bisa bekerja sama di masa depan, mungkin kita bisa menemukan cara untuk menahan api hati. Ronggeng Dao terus minum bersama Luming. Sambil minum dan mengobrol, Luming bertanya tentang penjara. Sesaat kemudian, tiba-tiba, wajah Luming berubah. Dia terhuyung sejenak dan duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Ada apa? Kenapa aku merasa lemas seluruh tubuh? Apa aku diracuni? Anggurmu beracun, Luming meraung, dan menatap Ronggeng tajam. Petik 2. Haha, umpan itu akan diracuni dan dibunuh, jadi Anda tidak akan merasakan masalah apapun pada anggur tersebut. Ronggeng mencibir dan menjelaskan, mengapa menyelamatkan saya dulu, lalu meracuni saya? Luming menunjukkan ekspresi bingung dan sangat enggan bertanya. Jika kau diracuni olehku, kau tidak akan langsung mati. Kau akan mati perlahan, dan seluruh tubuhmu akan membusuk hingga mati. Prosesnya sangat menyakitkan. Tidakkah kau pikir itu hal yang sangat menyenangkan dan nyaman untuk melihat orang lain diracuni dan mati kesakitan di depanmu? Haha, kata Ronggeng sambil tertawa, dan warna gila di matanya semakin kuat. Di tengah kegilaan itu, ada warna kegembiraan yang kuat. Luming mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara Ronggeng dan pria pendek yang dia temui sebelumnya. Juga terpengaruh oleh api hati, emosi negatif meletus, menjadi gila, menjadi tidak normal. Orang lain haus darah dan kejam. Rong lebih suka melihat racunnya pada orang lain. Dia diracuni di depannya dan mati kesakitan. Dengan cara ini, hatinya akan puas. Karena itu, dia akan menyelamatkan Luming, yaitu membiarkan Luming menurunkan kewaspadaannya, dan kemudian diracuni olehnya. Seketika itu, Luming ingin memahami semuanya. Penjara Tiangong benar-benar berbahaya, karena penuh dengan orang gila. Orang-orang dengan emosi negatif. Melihat wajah jelek Luming, Ronggeng merasakan semacam kesenangan yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah semacam suasana hati tirani di hatinya telah dilepaskan. Nak, kau tidak perlu menggunakan keahlianmu untuk memaksa racun. Aku tidak bisa memaksa racun semacam ini. Begitu aku diracuni, hanya ada satu akhir, yaitu perlahan-lahan mati karena keracunan. Kau masih lemah seluruhnya, dan sebentar lagi tubuhmu akan bernanah, tulangmu akan terkikis, dan kau akan mati kesakitan. Hahaha. Semakin bersemangat dia, semakin gila tatapannya. Kau dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Menurutku, lebih baik mengirimmu pergi, tapi hidup akan lebih menyakitkan. Saat itu, wajah Luming tiba-tiba kembali tenang, tatapan iba tertuju pada Ronggeng Dao. Kondisinya, yang sebelumnya tampak seperti diracuni, kini terlihat normal. Napasnya lancar, wajahnya kemerahan, sangat berbeda dari sebelumnya. Matanya yang besar dan terkejut meleleh. Tak percaya, kau tidak diracuni. Tidak, aku diracuni, tapi tidak ada gunanya bagiku, kata Luming dengan ringan. Sebenarnya, setelah Ronggeng mengeluarkan anggur, Luming tahu ada yang salah. Saat ia menyesapnya pertama kali, rasanya beracun. Namun, meskipun racunnya kuat, itu tidak berguna baginya. Setiap sel di seluruh tubuhnya mengandung kekuatan tabu. Sekuat apapun racunnya, bisakah ia menghancurkan setiap sel sekaligus? Jelas tidak mungkin. Meskipun racun itu ampuh, ia hanya dapat menembus sel-sel di beberapa bagian penting tubuh. Dibandingkan dengan kekuatan terlarang pada baju Zira Tianbing, Luming memurnikan racun itu dengan sedikit kekuatan terlarang. Baru saja, Luming berpura-pura terlihat terkejut dan pucat. Anak muda, bagaimana kau bisa memurnikan racunku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ronggeng meraung dengan wajah yang lebih ganas, menatap Luming, dan terus meraung, bahkan jika kau bisa memurnikan racunku, kau akan mati. Kau hanyalah kultivasi alam ilahi. Bunuh. Oh, begitu kata, bunuh, Ronggeng terucap, dadanya tiba-tiba ditembus oleh cahaya pedang. Mata Ronggeng melebar, menunjukkan warna yang luar biasa. Dia tidak tahu kapan Luming melancarkan serangan itu. Kukatakan padamu, ini disebut pembunuhan besar. Ayo, Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Kehancuran besar yang terkandung dalam cahaya pedang meletus dalam sekejap. Ronggeng mengeluarkan jeritan melengking. Seluruh tubuh manusia itu berubah menjadi abu, bahkan jiwanya pun tak mampu bertahan. Kekuatan absolut lawan Luming bahkan tidak lebih kuat dari lawannya sendiri. Namun, barusan Rong mengira Luming diracuni, jadi dia sama sekali tidak membelanya.
Setelah mengetahui bahwa Luming tidak diracuni, dia semakin terkejut. Pikirannya tiba-tiba kacau. Luming juga menggunakan salah satu dari 3.000 seni rahasia kuno, yaitu pembunuhan hebat yang langsung mengenai titik kunci Ronggeng, dan kemudian membunuh Ronggeng dengan kehancuran besar. Ronggeng mengira semuanya berada di bawah kendalinya, tetapi dia tidak tahu. Luming telah melihat ini sejak lama dan melancarkan serangan balik yang sengit dengan satu pukulan. Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi, aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Kau akan lega, kau tidak perlu lagi menderita emosi negatif. Pergilah dengan tenang, Luming berbisik dan pergi.